Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Hamidah dari Prodi Teknik Industri semester 6 dengan NIM 202131017. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Metodologi Penelitian Teknik dengan judul Analisis Tingkat Kelelahan Kerja Terhadap Produktivitas dan Tingkat Kecelakaan Kerja pada Suatu Usaha Restoran Makanan Cepat Saji, seperti Rocket Chicken cabang Rinjani. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang ini tentang kelelahan atau vintage yang merujuk pada keadaan di mana seseorang selalu merasakan kelelahan, kelesuhan, atau kekurangan energi. Ini tidak hanya berarti merasa mengantuk, tetapi juga mencakup kurangnya motivasi dan energi yang dirasakan oleh seseorang. Kelelahan adalah kondisi yang perlu diperhatikan dengan serius. Semua jenis pekerjaan, baik formal maupun informal, dapat menyebabkan kelelahan kerja. Kelelahan kerja dapat mengurangi kinerja dan meningkatkan kesalahan dalam bekerja. Penurunan kinerja tersebut sejalan dengan penurunan produktivitas kerja. Jika seorang pekerja mengalami gangguan dalam tingkat produktivitasnya, akibat kelelahan fisik atau mental, perusahaan juga akan merasakan dampaknya dalam bentuk penurunan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana tingkat kelelahan kerja terhadap produktivitas dan tingkat kecelakaan kerja pada suatu usaha restoran makanan cepat saji seperti Rocket Chicken tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kelelahan kerja terhadap produktivitas dan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi pada tenaga kerja di restoran makanan cepat saji Rocket Chicken itu. Pada bab 2, ada tinjauan pustaka ini memahami tentang pengertian produktivitas. Secara umum, produktivitas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara hasil keluaran barang dan jasa dengan faktor-faktor masukan tenaga kerja, bahan baku, dan uang yang digunakan. Pada faktor pengaruh produktivitas kerja, ada pelatihan, yaitu untuk melatih para karyawan secara tepat dalam menggunakan peralatan kerja. Kedua, mental dan kemampuan fisik yang sangat penting. Yang ketiga, ada hubungan antara atasan dan bawahan. Berinteraksi dengan baik hubungan antara atasan dengan bawahannya. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran menjadi penting sebagai standar dalam pengambilan keputusan. Jika hasil pengukuran menunjukkan rendahnya produktivitas kerja, maka para pemimpin akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, di masa depan akan terjadi peningkatan produktivitas kerja dan menghindari penurunan produktivitas yang sama. Ada kelelahan kerja. Secara umum, produktivitas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara hasil keluaran, barang dan jasa, dan faktor-faktor masukan tenaga kerja, bahan baku, dan uang yang digunakan. Faktor kelelahan kerja yaitu ada keadaan monoton. Yang kedua ada beban dan lamanya pekerjaan. Yang ketiga ada keadaan lingkungan kerjanya. Yang keempat, keadaan-keadaan yang ada di sekitar. Yang kelima, penyakit, perasaan sakit, dan keadaan gizi bagi para pekerjanya. Dan kemudian ada pengukuran kelelahan kerja. Hingga saat ini, belum ada metode pengukuran kelelahan yang standar karena kelelahan merupakan perasaan yang bersifat subjektif dan sulit diukur, sehingga diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di suatu usaha restoran makanan cepat saji pada cabang Rocket Chicken pada cabang Rinjani, dan waktu kurang lebih mungkin 3-4 bulan. Selanjutnya dalam bab 3 metodologi penelitian ini menggunakan observasi. Peneliti ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengambil data yang dibutuhkan
Kemudian ada wawancara. Wawancara dilakukan langsung dengan manajer salah satu dari cabang rocket chicken tersebut. Dan ada data dari pustaka jurnal atau penelitian terdahulu. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Pada tahap pertama adalah tahap persiapan. Yang pertama, penetapan sasaran penelitian. Yang kedua, koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini tentang tujuan dan prosedur penelitian. Yang ketiga, ada melakukan survei pendahuluan di lapangan menggunakan kuesioner, penjaringan, dan penganalisa hasil dari survei pendahuluan. Yang keempat, ada melakukan penyusunan proposal penelitian. Tahap selanjutnya, tahap pelaksanaan. Yang pertama, penelitian dibantu oleh pekerja. Yang kedua, penentuan dengan sampel. Yang ketiga, pengukuran kecepatan waktu reaksi untuk para pekerjanya. Yang keempat, ada pengisian lembar observasional. Selanjutnya ada tahap evaluasi dan penyusunan laporan. Tahap evaluasi dan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ada tahap analisis dan penyusunan laporan. Tahap analisis dan penyusunan laporan dalam penelitian ini meliputi analisis data serta penyusunan laporan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.